Hai guys, welcome back to TNT Podcast. Masih dengan host yang sama dengan gua Hansen. And I'm Kenichi. Di podcast kita kali ini, di episode ke-6, kita akan membahas satu topik yang bisa dibilang nih cukup seru untuk kita bahas berdua. Sebenarnya ini bermula dari gua sendiri sih. Dari gua udah mencari-cari, ketemu juga beberapa video dan artikel mengenai konsep minimalis gitu. Dan gua rasa ini adalah sesuatu yang bisa gue bagikan dan bisa gue diskusikan juga dengan Kenichi gitu kan. Kayak gue rasa pasti kita berdua punya pemikiran, kita pengen bahas lebih dalam di sini gitu. Oke, lanjut langsung kita masuk aja kali ya Ken ya. Iya. Pembahasannya nih, konsep minimalis gitu kan. Minimalism orang bilangnya. Kalau lu sendiri pertama kali dengar konsep ini, menurut lu seperti apa sih? I think kalau gini sih, sebenarnya konsep minimalisme ini kan juga kita bukan a new thing to stumble upon lah. Jadi gue sendiri stumbled upon this term of minimalism kayak dua tahun yang lalu gitu loh. But firstly kayak gue mikirnya ya minimalisme itu ya basically owning, make nih kayak piece of clothing kayak cuma 2-5 baju dipakai, terus tinggalnya itu kayak di tempat yang white space, yang kayak lasting lah, gitu sih. Pertama kali ya, lu menganggap konsep minimalisme itu seperti itu gitu ya. Tapi kurang lebih mirip sih. Jadi kalau gue melihatnya kan minimalism, at least in minimal, mungkin kayak simple, secukupnya gitu kan. Berarti kan kayak mungkin itu kalau buat gue tuh gaya hidup mengurangi kayak sesuatu yang ya udah yang simpel aja gitu. Gue nggak butuh berapa hal yang lain, gue cukup dengan beberapa barang yang ada, udah gitu aja sih gitu. Kalau dulu gue pertama kali mikirnya gitu kan. Setelah itu kan gue mulai tuh ketemu beberapa kayak artikel, beberapa video-video juga dari beberapa orang yang sudah mengambil konsep hidup inilah gitu kan, minimalism gitu kan. Tetapi ternyata sebenarnya nggak seminimal dan nggak sesimpel itu gitu kan. Yang kita pikir satu hal yang ini minimalism ya udah tek selesai gitu kan. Ternyata banyak banget yang bisa dibahas dan beberapa aspek pun bisa masuk ke konsep minimalism ini gitu. Benar. Dan ini gunanya podcast ini juga ya. Jadi selain kita explore untuk kita sendiri, tapi juga kita mau share. Jadi we sum up everything that we find through here. Betul. Oke, mungkin itu kan menurut kita ya, konsep minimalism menurut kita nih. Tetapi akhirnya kita juga jadi research ya, sebenarnya minimalism, definition of minimalism itu sebenarnya seperti apa sih yang benar menurut para orang-orang yang di luar lah ya, mungkin yang lebih kompeten juga dibandingkan kita gitu kan. Oke, kalau dari yang gue temuin nih, definition of minimalism itu, ini ada satu yang gue lihat, ini gue ambil dari Joshua Field Milburn sama Ryan Nicodemus. Kayak for them, minimalism is like a tool that can assist you in finding freedom. Menarik sih, pas gue tuh freedom apa gitu kan, mereka bilang it's freedom from fear, worry, overwhelm, guilt, depression. Jadi kayak somehow jadi lebih deep kan sebetulnya, kayak sampai masuk ke konsep freedom, finding freedom in ourselves gitu kan. Ini dua orang yang dari The Minimalist ya. Iya, benar dari The Minimalist. Berarti lu juga baca ya di situ ya. Iya, soalnya ini kan berarti dia for those who wants to know more about minimalist lifestyle juga, The Minimalist ini juga ada documentary kan, ada lewat Netflix. Nah itu dia, gue first stumble upon them gara-gara actually one of my, maksudnya itu kayak inspiration lah. Itu yang bikin dokumenterinya juga, Matt D'Avella. Nah, gue rasa emang sih kayak benar selama ini kita punya pemikiran a bit simplistic ya, kayak minimalis itu begini-begini, padahal enggak. It's not just that. Kayak even Matt D'Avella ngomong begini, minimalism at its core is about intentionality. Jadi minimalisme itu dalam intinya itu bukan hidup sesimpel mungkin, bukan, tapi lebih ke intensi kita.
it's about making conscious decisions about how we live our lives, the things we consume and buy, and how we lead our lives. Memang it's by intention ya berarti kan ya. Gue juga soalnya kan ada kumpulin beberapa resource juga nih untuk kayak mau tahu lah definition of minimalism based on beberapa orang, karena gue yakin pasti berbeda-beda gitu kan. Jadi kita 2 orang gitu kan. Pas lo ngomong intentionally gitu kan, gue juga nemu satu nih si Joshua Becker dari Becoming Minimalist juga, itu sama dari mungkin lo baca website juga. He said that minimalism is the intentional promotion of the things we most value and the removal of anything that distract us from it gitu. Jadi itu benar-benar by intention dari kita untuk gimana caranya kita fokus untuk hal yang penting, dan kita untuk coba gimana caranya kita mau menghilangkan sesuatu yang lebih banyak mendistract kita gitu. So it's like intentionally juga gitu kan. Jadi basically sebenarnya kayak yang kita kumpulin ini juga mereka banyak ngomong tentang intentionalitas ya. Banyak ngomong tentang tujuan. Jadi basically they are adopting this lifestyle of minimalism itu dengan tujuan untuk not trying to be frugal, trying to be as hemat as possible lah. Bukan, tapi trying to have a mindfulness of some sort. Itu yang gue tangkap sih ya. Kayak ini minimalist vegan, gue dapat source dari minimalist vegan itu bahwa dia bilang gini, minimalism is not some extreme behavior about owning nothing but 2 black t-shirts and sitting in a room with nothing but white space. To me, minimalism is the process of intentionally pursuing what brings you joy and eliminating the rest. That's it. Ya, ini ada satu occurring theme bahwa minimalisme itu bukan, sekali lagi, bukan owning very little things, as few things as possible, bukan. Tapi intentionality itu yang ada commonnya ya. Benar, itu yang kurang lebih yang bisa kita ambil dari beberapa resource. Memang apapun menurut mereka gitu kan, it's all about intentionally gitu kan dari kita. Itu bukan sesuatu yang ada dan tidak kita lakukan secara intentionally gitulah gitu kan. Tapi itu kan kita so far baru ketemu itu resources yang dari adopters atau professional in this lifestyle, itu yang dari luar. Lu sendiri kan juga lebih tahu nih, kayak orang-orang yang seperti Radit, Desi Anwar ya, kayak lu bilang ya. Gimana sih menurut mereka kayak minimalisme itu? Oke. Ini menarik sih. Jadi memang pertama kali gue tahu dan penasaran dengan konsep minimalisme ini karena dari Raditya Dika gitu kan. Gue emang ngikutin dia cukup lama. Terus ternyata kan memang seru karena dia punya satu, bisa dibilang hobi yang bertolak belakang dengan dia, dan gue rasa itu menarik, dan dia try to untuk kayak gue mau keluar dari hobi atau kebiasaan gue ini gitu kan. Dimana dia itu dicerita nih, ini kalau gue bisa summarize aja dari apa yang dia udah ceritain. Jadi dia itu orangnya kan suka koleksi jam misalnya, dia koleksi jam, and then dia taruh so much value di setiap jam yang dia bikin gitu kan. Misalnya dia kayak somehow kayak rewarding himself gitu kan. Dimana kayak gue beli jam ini karena gue achieve something, gue beli ini karena gue achieve something misalnya kayak gitu kan. And then titik baliknya adalah ketika dimana dia nonton dokumenter juga tuh yang tadi lo bilang kan, yang dari Netflix yang tentang minimalis gitu kan. Dia bilang dia merekomendasikan itu juga. Mungkin kalau kalian mau nonton juga boleh, untuk jadi gambarannya juga lah ya gitu kan. Dimana yang dia dapat dari sana adalah ketika lu beli punya barang and then lu nggak pakai itu kurang lebih selama 3 bulan atau 90 hari, that means it's not something mungkin yang useful atau punya value lebih untuk lu gitu loh. Dan better to buat kalian, buat dia personally untuk kayak ya udah gue nggak usah simpan aja gitu kan. Gue akan cari atau gue akan fokus dengan apa yang gue sering pakai, misalnya yang gue tahu bervalue banget, dan the rest I will just
kayak either mungkin kalau buat diem diri dia jual gitu. Itu hal pertama yang masuk di otak gue dan kayak oke, ini something yang relatable, something yang by teori sering kita dengar nih, tetapi by actionnya itu loh, first stepnya itu yang susah gitu. Tapi buat dia sendiri, seorang yang kolektor tapi bisa keluar dari zona nyamannya dia gitu. Itu yang pertama kali sih yang gue lihat dari dia. Dan dia juga bilang kayak balik lagi itu kan sebenarnya kan suatu hal yang kayak it's luxury things gitu kan. Jadi buat dia tuh it's not, nggak salah gitu loh kalau lo beli barang mewah as long as give value to you gitu loh. Jadi tapi value-nya itu harus yang benar-benar satu atau dua aja gitu loh. Jangan sampai it's something like kayak excessive product atau untuk lifestyle aja gitu. Kayak dia udah tahu jam ini memang bagus untuk lifestyle gue, tetapi I think we just keep one yang berharga bisa buat investment juga gitu. Kalau yang gue lihat pertama kali sih. Iya. Dan bukan berarti barang-barang yang mempunyai mempunyai value sentimental gitu ya, bukan berarti kita buang, nggak ada, bukan berarti kita bisa buang gitu loh. Kadang ada beberapa hal yang sentimental. Minimalisme itu bukan berarti kita harus buang, enggak. We can keep it. Dan bukan berarti kayak kita punya banyak barang nih ya, kita punya ada dekorasi dan lain-lain. Itu bukan berarti kita bukan minimalisme. Itu yang setelah gue baca-baca, setelah gue denger, nonton, itu yang gue dapat juga. Karena it's not trying to have fewer things. Iya sih. Tapi itu juga satu hal yang kayak tadi ya, gue mau garis bawahi juga. Jadi ketika satu orang membeli barang untuk sebagai rewarding themselves gitu, membuat happy mereka gitu kan. Tapi sometimes malah kayak saat makin lu beli produk itu, makin barang atau apapun itu kan, itu nggak membuat lu mencapai suatu kebahagiaan buat dia gitu kan. Kenapa? Karena dia ngerasa hidup dalam suatu kondisi ekses. Berlebihan gitu kan. Makanya setelah itu dia menjadi kayak udah mungkin gue coba untuk lepas aja, gue nggak menaruh sentimental value dalam satu produk, dan sometimes dia bisa jadi lebih happy gitu kan. Ketika dia punya satu atau berapa barang yang dia rasa lebih bervalue, dia bisa pakai dan bisa lebih punya ikatan arwah kali ya dengan barang itu, instead of dibagi ke beberapa hal yang lain. Iya. Dan dalam kurun waktu setahun terakhir atau mungkin 2 tahun, kita juga sering banget nih ya denger kayak nama Marie Kondo dilemparkan, kayak sering kali dilemparkan gitu loh. Sempat malah jadi trending topic kayak does this item bring joy? Does this item bring joy? Sebenarnya hal yang minimalis, the essential part of minimalism itu juga dikeluarkan oleh Marie Kondo. Karena basically apa yang dia bilang itu resonates with the values of minimalism. Does this item bring joy? Kayak yang lu bilang juga, Radit, I think juga based on that juga ya. Kayak kan 90 days, kayak kalau kita taruh nih barang 90 days, lihat barang ini, apakah 90 days itu kita pakai itu barang? Nah, itu juga. Karena kita sering kali ya, kayak for me, gue mau punya ini deh, just in case. Ujung-ujungnya juga diam di shelf gitu loh. Benar juga. Jadi sebenarnya Marie Kondo, kalau kita lihat juga emang she presenting the value of minimalism in a different way. Tapi selain Raditya Dika ya, jadi kan kalau tadi kan kita kan ngomongin konsep minimalism as in the material things gitu kan, barang aja kan. Tapi ternyata sebetulnya minimalism itu nggak cuma tentang barang material. Karena dari yang gue cari juga gitu kan, akhirnya gue mencari resource dari satu orang yang namanya Ibu Desi Anwar. Beliau itu sebetulnya sekarang adalah director of CNN. Gue suka banget sama dia karena dia bilang gini, dia langsung ngomong, terkadang orang menganggap minimalism itu sebagai sesuatu berkaitan dengan materi. But
for her itu nggak sesuatu cuma materi, tapi lebih ke mind, body, and spirit. Itu tiga hal yang dia garis bawahi gitu kan. Terus gimana ceritanya gitu buat dia kayak mengajarkan kenapa itu bisa masuk ke pikiran gitu kan. Even kita tadi ngomong excessive things gitu kan, berlebihan itu kan di barang oke. Tapi di pikiran, kalau kita berlebihan di dalam satu pikiran kita, itu pun juga nggak bagus gitu loh. Jadi lo harus menerapkan konsep itu di dalam pikiran juga, supaya kenapa minimalis itu penting di pikiran buat dia adalah supaya lo nggak dikontrol oleh hal-hal yang harus masuk, yang akan masuk ke pikiran kita gitu loh. Ya kan, terkadang kita misalnya mungkin for example lo mikirin lo pengen beli barang sesuatu gitu. Terkadang kan pasti kita punya kontrol untuk kayak kita milih untuk beli atau enggak. Tapi kadang kita malah kayak pasti lo pernah lo pengen beli barang sesuatu, tetapi lo kayak kepikiran terus gitu. Kayak dia menghantui lo gitu kan. Dia beli aja just in case lo butuh, misalnya lo simpan aja for emergency, atau kayak kalau buat urgent sesuatu, misalnya kayak lo punya sepatu, lu udah punya sepatu, tetapi for example gue jaga-jaga lah gue punya satu lagi pair, siapa tahu yang ini rusak gitu kan. Sebenarnya kan pasalnya lu udah ke kontrol dengan suatu hal yang lu pikirkan itu, instead of lu mengontrol itu gitu kan. Jadi dan itu yang malah bisa lihat ke orang-orang tuh suka banyak yang stres sebetulnya. Ketika lu itu satu hal aja, tapi as the whole thing, ketika pikiran lu nggak minimalis, itu malah mikir lu menjadi lebih stres. Nah, bener yang lu highlight nih apa yang Desi Anwar ngomong. Cause even my sister, she brought this up to me. Kayak dia ngomong begini, minimalism is not about owning nothing. It's about nothing owns you. Gue pas denger itu, oh shit, iya juga ya. Kayak karena kita banyakan itu we want this, we want that. Jadinya ujung-ujungnya kita menjadikan itu suatu beban untuk kita mempunyai gitu loh. Ya. Makanya ya, maksudnya banyak banget hal-hal yang berbeda ya pada pandangan. Kadang kita kalau dengar sesuatu yang kayak gitu, kayak wow banget gitu loh. Kayak ternyata it's something yang lumayan affect our life juga ternyata. It's not about something tools yang tadi gue bilang, it's just a tools untuk kayak gimana caranya lu fokus dengan hal-hal yang penting, buang yang gak penting, tapi ternyata lebih banyak itu sih. Iya. Terus kalau gue bisa highlight dari Desi Anwar, dia juga ngomong kayak sebetulnya, ini juga suka deh. Dia bilang, ini kan ngomongin tentang pikiran, berarti kan tentang gimana cara kita memproses pikiran kita. Sebetulnya pada dasar buat dia, manusia itu sebenarnya gak bisa multitasking. Lucu sih, gue pas denger, gue bisa relate, gue gak bisa multitasking. Tapi gue melihat teman-teman gue banyak yang bisa multitasking dan selesai kerjaannya gitu. Buat dia kayak, sebenarnya manusia itu gak bisa multitasking. Kenapa? Mungkin lu bisa menyelesaikan semua pekerjaan berbarengan gitu. Iya. Tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Iya. Ya kan, lu nggak maksimal dan she prefers to do something one at a time gitu. Gue udah bikin list nih, misalnya gue hari ini harus kerjain 10. Kalau gue cuma selesai 5 ya udah gitu. At least gue tahu. Dan dia menambahkan prioritas di sana gitu. Jadi kayak udah gue selesai 5 hal, ya udah gue selesaiin dulu 1 2 3 4 5. Saat gue udah selesai itu kan, itu dia merasa lebih ada achievement gitu ketika lu bisa menyelesaikan itu dengan maksimal. Dan malahan sebetulnya kalau lu mau ngerjain semua lu kejarin, oke, mungkin lu selesai, tapi ada lu malah stres gitu. Ya kan, stres karena dikejar-kejar apa hal-hal yang harus dilakukan, atau malah kalau lu udah bikin target harus selesai ini dan ternyata nggak selesai, malah itu malah jadi stres juga gitu karena lu nggak selesai, lu udah bikin plan tapi lu nggak selesai gitu. Itu juga ternyata konsep minimalism. I thought itu cuman kayak sesuatu yang ya udah gitu, pemikiran orang gitu, multitasking gitu. Tapi mikir itu kita butuh minimalism dalam pikiran kita supaya itu bisa terhindari gitu lah, hal seperti itu. Gitu sih kalau yang gue lihat ya. Jadi basically mindset itu juga berpengaruh dalam konsep minimalisme ya. Jadi it's not about, sekali lagi bukan tentang material, tapi juga ya kayak lu bilang, dari Desi Anwar sendiri ngomong juga ini something yang it affects your life lah. Jadi decisions and jobs and projects juga berpengaruh.
Jadi basically minimalisme itu juga bicara tentang mindset kan ya. Dari resources yang lu dapat, ada yang tentang misalnya how we look at things differently dengan mengadopt lifestyle minimalisme ini. Apa aja sih yang harus kita perhatiin in terms of mindset? Kalau yang dari gua baca ya, dan gua tangkap ini, jadi Ibu Desi Anwar ini sangat amat. Kalau kalian bisa ada waktu juga nih, ini aja ya, tambahan aja ya. Coba deh nonton juga deh, kalau ini kan apa yang gua tangkap, ya kan gua summarize. Tapi kalau kalian mau cari lebih dalamnya lagi, misalnya kalau kita nggak mention di sini, bisa cari aja di YouTube atau di YouTube. Dia adalah satu orang yang senior juga, dulu sebagai pernah jadi presenter di berita di TV, tapi sekarang dia ada bikin buku juga. Jadi kayak pasti bisa membantu kita semua untuk siapa tahu mau mencari sesuatu yang ya kayak motivasi lah gitu anggapannya kan ya. Yeah. Jadi untuk dia sendiri, dia ada ngomong tentang mindset itu ada 2 sebetulnya. Dia juga baca sih. It's like one, poor mindset. Kedua tuh rich mindset. Kurang lebih seperti kayak poor mindset tuh lebih kayak kasarnya gini contohnya. Mereka tuh orang-orang yang ambil poor mindset ini, mereka itu banyak suka belanja. Ada barang-barang sale sedikit, gue beli gitu. Yeah. Kan kayak terus juga kayak belanjanya yang kalau lagi murah dia belanja gitu. Kenapa mereka punya pemikiran seperti ini? Karena mereka tuh selalu merasa kayak mereka tuh nggak punya. That's why gue kalau lagi barang murah gue beli aja gitu, mumpung lagi murah gitu, ya kan. Jadi beli aja gitu. Tapi besokannya atau berapa hari setelah itu mungkin dia nggak pakai lagi. Jadi hanya untuk kesenangan sesaat gitu. Dia ngerasa nggak punya, ada yang murah gue beli, tapi paling pakai cuma sebentar, terus mungkin dibuang aja, malah jadi sampah di rumah. Itu menjadi excess stuff di rumah. Beda dengan rich mindset gitu. Kalau rich mindset di mana dia itu, for example, orang ini dia akan beli produk ini yang dia beli itu akan menjadi investment gitu loh, dimana dia akan pakai untuk jangka panjang gitu. Beda dengan kalau beli terus kayak poor mindset, gue beli rusak habis itu udah gitu kan, karena nggak jangka panjang. Sedangkan dia pakai untuk jangka panjang. Jadi dia orang-orang seperti ini adalah membeli barang atau membeli sesuatu untuk menghasilkan sesuatu gitu. Itu yang gue suka sih gitu kan. Dan dia juga ada ngomong kayak satu quotes dari dia, mungkin terakhir aja dari dia. Jadi kayak quotes dari Ibu Desi Anwar adalah, nilai atau hal yang membuat saya bahagia atau merasa hidup ini bernilai itu bukan hal yang saya konsumsi gitu. Tapi hal yang saya ciptakan gitu. I'm not a consumptive person but I'm a creative person. Wah, itu gue pas denger kayak gila, berarti dia benar-benar menerapkan minimalisme ini dalam banget. Dia tahu apa yang dia harus lakukan dan memang she hopes that konsep ini yang dia terapkan itu bisa membantu atau bisa berguna lah untuk semua orang juga yang dia lakukan ya melalui konsep minimalisme ini. Terlebih gitu sih kalau tentang mindset ya. Keren banget ya. Habis ini kayaknya gue bakal nontonin Desi Anwar juga nih. Iya, itu juga gue randomly tahu kan. Ternyata beliau sosok yang lumayan wow banget gitu sih tentang mindset ya. Jadi memang it's about mindset based on pilihan juga sih sebetulnya. Pilihan and mindset gitu kan. Sama kayak gue kalau bisa quotes dari Radit, dia bilang minimalism is kayak kasar lu punya kontrol untuk memilih apa yang punya value gitu. Udah itu aja, lu bisa memilih, you can choose and it's based on your mindset. Itu cuma gitu doang. Dan it's not about bukan cuma tentang physical, mental gitu ya. Sebenarnya for me sendiri juga gue udah mulai nyoba-nyoba apply juga ya. I often stumble upon this term digital clutter. Nah ini hal apalagi yang kita di masa maksudnya itu HP selalu kita pegang, terus laptop, computer is an essential part of our life. Kayak kadang kita mungkin susah to navigate, kayak ada file ini, file itu untuk kerja, untuk hobi dan lain-lain. Kadang we get lost on those stuff gitu loh. Jadi digital clutter itu sendiri juga
salah satu topik dalam minimalisme juga gitu loh. Menurut gua. Dan banyak yang kayak YouTubers, book writers, banyak juga yang ngomong tentang digital clutter. For example, kayak maybe Raditya Dika ya, juga ada ngomongin ini ya. Ya, dia ada mention juga kayak buat dia, gue akan menghapus atau ya kayak gue nggak, yang menurut gue aplikasi yang nggak penting segala macam, gue akan hapus aja gitu. Buat daripada gue mungkin buang waktu di sana atau kayak gimana, ya udah gue cari hanya udah memfilter lah anggapannya gitu. Kayak gitu. Bener. Sih. Karena bukan cuma aplikasi-aplikasi yang kita nggak pakai gitu ya. Kadang, sering kali kita lihat nih ada two types of people yang punya desktopnya gimana. Ada satu desktop yang bener-bener full of files, nggak tahu. Gue setiap kali lihat tipe begini, gue sendiri bingung kayak ini mau cari file-filenya gimana ya? Cari file-file ini gimana ya? Gitu. Ada lagi satu yang tipenya organized. Jadi ada folder-folder khusus untuk kerja, untuk hobi, untuk personal, untuk entertainment. Nah, digital decluttering is basically juga trying to navigate through that stuff juga. Jadi trying to organize supaya walaupun ini ada extra step gitu ya, tapi extra step ini worth it for you to navigate juga. Jadinya ada rasa enak juga gitu loh pas ngelihat, pas mau cari file ini, mau buka file ini, buka file itu, lebih gampang juga gitu loh. Itu digital decluttering. Oke. Tapi itu seru juga sih memang. Itu juga kalau gue yang gue baca adalah lebih ke digital minimalism. Ternyata digital pada minimalismnya. Singkatnya kayak yang dia ngomong gini. Kalau dulu orang zaman dulu itu punya masalah, akan muncul masalah di zaman dulu karena kekurangan teknologi. Tetapi sekarang kebalikannya. Sekarang muncul masalah karena kebanyakan teknologi. Gue kayak wah, itu bener satu quote, satu mindset yang kayak bener juga gitu. Kayak dia pertama gambarkan kayak dulu orang bisa mati karena kelaparan. Sedangkan kalau sekarang orang bisa mati karena kebanyakan makan. Gue kayak waduh, bener juga gitu kan. Itu berarti based on balik lagi ke tadi excessive stuff kan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Kalau masalah digital ya salah satunya yang penting tadi kan yang lu bilang. Ketika kita bisa mengatur, nggak cuma aplikasi, misal ternyata file-file data-data yang memang kalau udah kelebihan ya buat kita nggak bisa fokus, nggak bisa apa ya, mendingan kita nggak usah. Dan ini sebenarnya berpengaruh juga terhadap kita, misalnya penggunaan sosial media juga, karena kan apa yang kita ikuti, apa yang kita sering lihat, kalau kita misalnya follow orang-orang yang anggapan itu excessive lifestyle, quote on quote excessive lifestyle lah, punya tas ini, punya tas itu, punya HP ini, punya HP itu, akhirnya itu menimbulkan rasa keinginan kita untuk mempunyai hal yang sama. Dan ini balik lagi ke apa yang Desi Anwar ngomong kan, akhirnya hal itu yang mengkontrol kita. Benar. Ketika kita jealous gitu ya, kalau kita gue udah punya ini, gue kayak mau juga gitu, gue akan mencari gimana caranya gue bisa dapet tuh barang gitu. Misalnya tuh barang mahal, gue harus mikirin gimana cara gue bisa dapet duit yang banyak. At the end apa, lu jadi excessive your mind kan sebetulnya. Ya kan? Lu memaksa pikiran lu berpikir gimana caranya, dan itu udah nggak bagus banget, itu bisa buat stres juga. Balik lagi itu makanya semua itu ternyata berkorelasi, relate banget semuanya satu. Ke minimalisme juga. Iya, jadi dampaknya bisa merembet gitu kalau bahasa gitu. bisa kayak kena kemana-mana juga. Gitu. Ini sebenarnya juga ada. Gue kemarin ada stumble upon Dr. Tirta ya. Dr. Tirta juga ada ngomong kayak buat apa lu kayak sering kali itu orang yang dengan poor mindset, ya kayak Desi Anwar ngomong, ya pengen beli ini beli itu, ujung-ujungnya kita nggak punya money left on reserve, kayak apalagi di masa pandemi begini gitu loh. Benar. Nah ini juga makanya minimalisme itu sebenarnya is a broad topic. Jadi ya kayak lu bilang kan, jadinya
merembet ke sini, merembet ke sana gitu loh. Iya gitu kan. Jadi ternyata memang bisa panjang, bukan panjang urusannya sih, lebih kayak panjang pembahasannya, Iya, panjang efeknya gitu kan. Terus itu juga, jadi untungnya karena gue bukan mempelajari, lebih kayak gue riset juga kan. Ternyata memang itu bisa relate ke pikiran, ke digital. Tadi kan mind, body, and spirit gitu kan. Kayak gue juga bisa tahu ternyata even for like pekerjaan atau tentang socialize pun itu ternyata butuh minimalism gitu loh. Itu yang gue juga kayak how is it possible for minimalism bisa involve di dalam socialize dan pekerjaan gitu kan. Ternyata kalau misalnya kalau dari yang gue tahu pekerjaan, even for, ini juga gue ambil dari Reddit, for him he will takes only job yang bisa memberikan value untuk dia pribadi dulu dan ke semua orang gitu. Kalau dia ngeliat pekerjaan ini tidak membuat value untuk dia nggak akan ambil gitu. Kan beda ya, kan ada orang yang kayak gue kerja aja gitu misalnya. Iya. Tapi for him dia akan memilih untuk sesuatu yang berbuat value aja, even for socialize, pertemanan gitu kan. Kalau dia tahu mungkin lingkaran pertemanan ini tidak membuat dia berkembang, tidak membuat dia ada value gitu kan, buat apa gitu, buat apa gue tetap stay di sana. I will just kayak, it's like excessive friendship mungkin ya, anggapannya kayak kalau terlalu berlebihan, jadi kayak gue mendingan gue kurangin aja seperti ini, gue fokus dengan yang udah bisa berkembang atau memberikan gue value gitu kan. Jadi itu seru sih. Actually you brought up an interesting point juga. Jadi basically minimalisme itu, tujuan kita untuk mengadopt minimalisme mungkin berbeda-beda, tapi intinya adalah mencari rasa bukan bersyukur lah ya, content apa bahasa Indonesia ya, kayak puas dengan hidup kita sendiri. Ya. Nah ini yang mungkin kalau lu pernah dengar Gary Vaynerchuk juga ada interview satu art celebrity gitu ya. Dia juga ngomong begini, Gary Vaynerchuk, sometimes it's hard for people to understand you rejecting money, a huge sum of money. Jadi ada nih satu celebrity, dia terkenal for romantic comedy role-nya. Dia selalu dapatnya itu terus. Bahkan dia pernah sampai dapat kontrak $10 million for a movie. Dia tolak. Ditawarin lagi 11 million, ditolak juga. 12 million, ditolak juga. 13 million, ditolak lagi. 14 million, dia mikir-mikir. Oke. Tapi ujung-ujungnya dia tolak lagi. Karena kenapa? That role, dia nggak mau associated with that role again. Karena dia rasa itu nggak bikin dia rasa nyaman dengan diri sendiri. Ini yang kayak lu bilang juga, jadi berhubungan dengan rasa puas sama diri sendiri lah. Rasa puas sama diri sendiri. Jadi itu susah banget orang nangkep gitu loh, bahwa duit bukan segalanya. Oke, duit bisa kasih lu barang ini, barang itu. Tapi apakah ujung-ujungnya barang ini, barang itu bisa define your happiness? Enggak juga kan? Enggak tentu gitu loh. Nah, itu interesting banget menurut gue sebenarnya. Ya kan? Itu juga balik lagi, itu jadi kan satu hal yang merembet gitu kan. Jadi ketika lu ngerasa lu pengen ambil role yang bisa memberikan lu kebahagiaan yang sesuai gitu kan. Even lu menolak berapa duit, nominal uang yang besar yang mas semua orang pasti pengen punya, tapi kayak udah gue fokus dengan apa yang gue bahagia. Ini gue jadi nambahin lagi sebenarnya. Seru banget sih. Makanya gue bilang hal-hal kayak gini tuh nggak bisa cuma satu topik gitu, karena ini bisa merembet kemana-mana. Kayak ngomong tentang money. Even for Desi Anwar gini, gue juga pertama kali dengar kenapa bisa banyak hal yang kita bahas melalui konsep minimalism gitu kan. Ternyata merembet sampai even ke money gitu kan. Sampai dia pun cerita gitu kayak, kan ada orang yang kayak ngerasa nominal sekian itu buat beberapa orang nggak cukup, ada buat beberapa orang tetap cukup gitu kan. Tapi dia penasaran sebenarnya di mana sih titik tengah yang kayak anggapannya nominal berapa sih yang paling efisien atau yang paling pas untuk kita ngerasa sudah cukup dengan yang kita punya gitu loh. Ternyata menurut research yang dilakukan dalam setahun, nominal yang paling pas untuk semua orang punya sebetulnya membuat dia udah paling pas lah untuk hidupnya, bahagia cukup, kurangan juga enggak gitu kan, itu di $70,000
per year, dia bilang. Itu menarik ya. Itu kurang lebih 980 juta 1M lah ya per tahun. Itu paling takaran yang paling pas, di mana orang kayak udah bisa sama mungkin bersyukur dengan yang dia punya gitu. Dengan uang segitu lu at least lu bisa makan untuk lu sendiri. Kalau buat keluarga lu bisa makanin keluarga lu sendiri. Lu punya rumah, lu punya satu tempat untuk lu berteduh, punya kendaraan, udah selesai, that's all. Itu 70.000. Katanya di bawah itu 70.000 uang akan menjadi masalah. Dan di atas itu dia bilang, ketika uang lu terlalu banyak, uang bukan lagi menjadi solusi. Tidak lagi menjadi solusi. Gila. Jelas kan? Oke. Jadi kalau di bawah itu uang akan menjadi masalah gitu. Lu nggak punya uang, lu bermasalah. Lu punya banyak masalah. Tetapi di atas itu lu terlalu banyak punya duit pun, excess in money misalnya, uang itu bukan menjadi solusi lagi gitu. Uang itu malah lu jadi bingung untuk mau pakai buat kemana. Malah lu pakai mungkin ternyata jadi hal yang mungkin negatif gitu. Gitu. Gue udah kayak oke. Masuk akal. 1M setahun itu udah, I think it's quite enough lah gitu kan untuk lu gitu. Yeah. Dan ternyata itu menarik, makanya gue bilang karena bisa sampai even for money topik aja bisa masuk. Jadi bener sih, kayak kalau kita bahas topik minimalisme ini akhirnya merembet kemana-mana. Tapi oke, dari different resources ini, kayak lu sendiri bisa nggak sum up, kayak bikin conclusion, kayak mereka ngomongnya apa sih? Minimalisme itu apa sih? Kalau sum up dari berapa banyak hal yang kayak gitu ya, kalau gua mikirnya adalah, jadi konsep minimalism ini itu kan ya anggapannya buat gua apa ya, lebih ke satu hal di mana kita sebagai manusia itu coba untuk benar-benar memilih lah. Kita bisa memilih, kita membatasi sesuatu hal yang kalau kita tahu itu nggak bagus, kita nggak ambil gitu kan. Atau kalau kita tahu apa yang kita sudah punya itu tidak memberikan value, it better to, daripada cuma di sana malah, atau mungkin malah membuat lu stres di pikiran, mendingan nggak usah gitu, mendingan lu sisihkan lah ya dengan cara apapun itu. Nggak semuanya harus lu buang gitu kan, bisa lu keep aja atau gimana, at least you live in sesuatu yang cukup aja gitu. Lu di sekitar lu ya kan, misalnya kayak, atau lu menjalani hidup itu nggak membuat stres pikiran lu gitu kan, lu nggak membuat hati lu tidak tenang ketika melakukan itu gitu loh. Kalau simpelnya, kalau buat gue mungkin ketika gue mau pergi, gue nggak usah pusing gue mau pakai baju apa, gue tinggal kayak oke, gue punya baju ini, gue langsung ambil, gue jalan. Kan itu kan udah membuat kayak free my space di otak gue untuk berpikir satu hal yang bisa dipikir, yang bisa lebih simpel gitu, nggak perlu dipikirkan sedemikian rupa. Itu buat gue pribadi sih ya kalau misalnya gitu kan, karena to be honest, gue pun sendiri akan pengen banget untuk menerapkan gaya hidup ini. Ya, bener-bener. Kalau buat lo sendiri gimana? Oke, kalau menurut gue sih, karena kebanyakan sources selalu menekankan bahwa minimalisme sebagai lifestyle gitu ya, bukan sebuah bentuk larangan terhadap kayak aspek-aspek hidup kita gitu loh. Kayak it's more of being a guide for our life. Jadi minimalisme menurut mereka itu adalah gaya hidup yang berdasarkan pada certain intentionality, intensi kita untuk hidup yang lebih bertujuan, di mana aksi dan mindset kita itu lebih berdasarkan oleh a clearer tujuan, purpose. Clearer purpose lah, clearer purpose. Jadi banyak yang berpendapat nih bahwa minimalisme itu bukan berarti hidup dengan 2-5 baju doang. Bukan berarti kita gunakan barang-barang yang murah. Bukan berarti tinggal di tempat yang maksudnya itu gak ada barang gitu loh. Bukan berarti kita tidak mempunyai apa-apa. Melainkan hidup itu lebih bertujuan, di mana penggunaan, pembelian, terus kayak pilihan kita itu lebih bertujuan. Ada tujuan yang jelas dan nggak memberikan kita beban. Basically, it gives us freedom of fear, freedom of weight.
weight of our chest lah. Jadi melepaskan diri kita juga dari konsumerisme. Benar. Yeah. Benar. Setuju sih. Itu satu poin yang bisa menjadi guide lah ya. Maksudnya memang sesuatu yang apa ya? Yang penting ada purpose-nya lah ya, ada tujuannya ya. Apa yang lo lakukan, apa yang lo pikirkan, apa yang lo kerjakan, semua itu ada purpose-nya. It's based on purpose gitu. Iya. Oke. Terus Itu kan, jadi kita udah bahas nih ya tentang minimalisme itu apa. Tapi minimalisme sendiri itu juga sebenarnya nggak cuma satu, karena kalau kita ngomong minimalisme itu banyak subkategorinya lah ya. Kayak tadi Raditya Dika yang gue dengar itu kalau gue bisa menerka ya. I think dia lebih ke hidup essentialism. Jadi di mana dia memilih fewer but better. Jadi sebenarnya minimalisme ini dari satu source ya. Ada 5 tipe minimalisme ini sebenarnya. Jadi ada, ini quick fire dulu, the essentialist, the experientialist, the enoughist, the eco-minimalist, and the soul minimalist. Jadi yang kayak tadi kita bilang the essentialist itu kayak Radit, fewer but better. Jadi fokus on quality not quantity juga. Yes, ya kan? benar. Itu essentialist. Experientialist gimana, San? Experientialist, nah ini juga menarik sih sebenarnya. Jadi karena kita ngomongin material gitu kan. Instead of, jadi ini lebih kayak satu konsep di mana daripada kita embracing tentang materialism tentang suatu barang, kayak experientialist ini lebih kayak collecting experience, pengalaman gitu kan. Jadi memories juga gitu kan, dengan keluarga lu misalnya atau dengan teman-teman lu gitu kan. Jadi kayak switch daripada lu fokus dengan barang-barang yang mungkin punya satu sentimental banget buat lu, how about we switch from that material ke experience. Misal lu menginvestkan diri lu dengan lu jalan-jalan misalnya. Even though mungkin itu bisa dibilang akan cukup mahal, tapi kan kita ngomong tentang quality over quantity. Jadi ya udah, kalau misalnya kita tahu satu kali kita pergi misalnya, kita do experience misalnya, bisa membantu, bisa membuat lu jadi lebih bertujuan, punya value, why not gitu loh. Jadi orang-orang ini mereka akan lebih invest di memory, lebih experience mereka instead of one things aja. Gitu. Itu juga bagus sih. Jadi satu konsep yang berbeda dari apa kita biasa udah dengar. Terus juga selain the experientialist juga ada the enoughist ya. Enoughist ini lebih ke kata-kata seperti udah cukup. Apa yang gue punya udah cukup gitu loh. Jadi kalau bisa kita sum up gitu ya, enoughist itu lebih kayak mempunyai mindset bersyukur. Kita udah bersyukur, kita udah mempunyai ini. Kita udah bersyukur mempunyai ini. Udah cukup kita. Nggak perlu dibanding-bandingin sama orang. Nggak perlu kita beli ini, beli itu untuk ngikutin certain lifestyle lah. Benar. Simpelnya seperti itu ya. Iya, simpelnya begitu. Nah, selain itu, ada nih minimalis yang based on other lifestyle. Jadi, namanya eco-minimalis. Ini I think for my family, itu juga my sister apalagi ini sangat mengikuti gaya ini. Jadi eco minimalis itu basically minimalis karena pengen save the environment, pengen contribute to the environment. Jadi mau lebih eco conscious gitu. Sekarang lebih kayak gitu sih. Itu malah bagus kan. Ketika lu menerapkan ini, jadinya kan punya efek untuk sekitar lu juga. Iya, gitu. benar. Lu kan kadang kan it's a good thing kita udah membuat diri kita lebih baik, but why not kalau kita bisa membuat sekitar kita lebih baik juga, malah ya environment lah ini, minimalis ini. Terus juga yang terakhir ada soul minimalis. Nah ini mungkin lebih prefer ke diri sendiri ya. Nah, kita ini lebih kayak personal things gitu kan, dimana kayak ini ngomongin tentang soul, kayak tadi kan mind body soul. Jadi dimana mungkin kalau gua menangkapnya adalah ketika lu bisa
mungkin bisa bersyukur juga dengan apa yang lu punya, atau mungkin lu bisa kayak self reflection dari diri lu sendiri, ya kan? Mungkin lu merecall apa yang sudah lu lakukan segala macam juga, and then terus lu mikir juga gitu. Jadi kayak sempat suatu hal yang kayak sesimpel, ya udah gue hidup dengan sekarang udah seperti ini, udah bagus, gue nggak perlu compare dengan orang lain. Mungkin seperti itu salah satu contohnya gitu kan. Terus juga membuat lu kayak somehow lu kasih satu room, suatu space di mana lu nggak usah pikirin yang nggak penting, lu hanya isi dengan hal yang penting aja. Jadi kayak mungkin lebih ke self reflection sih menurut gua, biar lebih kayak kita tahu kita harus ngapain segala macam. Untuk menghargai diri sendiri lah ya. Menghargai diri sendiri. Self responsibility ya. Yes, gitu. Jadi itu tipe-tipe dari minimalisme ya. Ya, kurang lebihnya kayak gitu sih paling ya. Kalau tipe yang based on benar-benar tipe minimalism sih. Ini kita dapatkan dari no sidebar ya, no sidebar.com. Yeah. Ntar link-link resources kita juga kita bakal masukin ke description box di YouTube atau even description box in the audio podcast juga. Podcast juga ya. Kita udah banyak ngomong nih tentang minimalisme itu apa, tentang tipe-tipe minimalisme juga. Tapi benefit. Dan kita sebenarnya udah ada sedikit touch on the benefits of minimalism. Tapi untuk memperjelas lagi nih, benefits dari minimalisme itu apa aja sih? Oke, untuk benefitnya ya, kalau yang gue lihat juga dan gue berdasarkan apa yang gue dapat ya dari resources dari yang tadi mereka udah terapin ini, yang pasti adalah lu jadi lebih mengurangi stres. Kayak tadi kan pemikiran, ketika lu memilih untuk melakukan sesuatu misalnya, atau memilih baju atau memilih pekerjaan, lu nggak perlu terlalu banyak stres lagi lah, lu udah stres lu lebih rendah tingkat levelnya gitu kan. Ketika lu bisa udah memilih apa yang mau lakukan, udah lu tinggal ikutin aja gitu sih. Terus juga lu punya waktu lebih banyak, karena waktu itu penting kan sebetulnya. Ketika lu bisa memakai waktu lu lebih berkualitas, itu kan lebih bagus untuk diri lu dan untuk sekitar lu juga. Lu bisa berimpact ketika lu punya banyak waktu. Dan karena konsep minimalism ini membuat lu, it's allow you to have more time untuk melakukan yang lebih banyak, lebih bagus lah dibandingkan lu do something yang nggak penting misalnya kayak gitu kan. Terus juga more possibilities for anything, untuk sekitar apapun yang bisa terjadi lah gitu kan anggapannya. Ketika lu bisa sudah menerapkan konsep ini, lu bisa punya satu space, itu yang gue bilang space, untuk kayak lu bisa ngelakuin banyak hal yang lebih lagi lah, yang mungkin lu nggak pernah bisa keluarkan ketika sekarang lu udah menjalani hidup gitu. Misalnya kayak dulu gue pengen ngelakuin apa, jadi ketahan nih gara-gara gue mikirin nggak penting. Mungkin setelah lu udah rilis semua itu, udah buang excessive mindset atau things atau apapun itu, lu bisa punya satu hal di mana lu bisa berkembang lagi dan membuka possibility yang sebelumnya nggak bisa lo lakukan. Kalau buat gue sih kurang lebih gitu sih, 3 hal aja sih. Jadi I think benefits dari minimalisme itu juga kayak kita diberikan kesempatan untuk try to live in the moment. Jadi instead of worrying about kayak hal A, hal B, kayak gak usah gitu loh. Kita yang penting merasakan rasa puas sama diri kita sekarang. Dari situ kita bisa lebih memberikan pilihan untuk diri kita yang baik juga untuk kita gitu loh. Jadi ya kayak lu bilang juga, memberikan waktu untuk kita pursue our passions, pursue other things that we are passionate about. Dan ini sebenarnya juga adalah salah satu cara untuk kita mencari jati diri kita ya, anggapannya. Jadi dengan banyaknya, dengan kita mencoba sibuk-sibukin diri dan apa-apa, akhirnya itu kita nggak ada waktu untuk diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghargai tubuh kita, nggak bisa menghargai kita sendiri lah. Yeah. Nah, minimalisme itu basically mindset untuk mengubah itulah. Yes. Nah, selain itu juga saya mencari jati diri. Kita mencari kayak tujuan kita untuk hidup itu apa sih? Kayak tujuan kita untuk berada itu apa? Kayak mungkin
berkontribusi ke masyarakat. Dari situ kita mulai volunteering, mulai mencoba berkontribusi juga lah. Ya dari situ sih yang gue dapat kayak benefitnya ini. Dan selain itu juga for me I think dengan trying to adopt this lifestyle, gue rasa kayak kedepannya gue juga bisa lebih conscious of my behavior, lebih merasa responsible for my decisions. Karena ini berpengaruh kan juga, apalagi kayak kita lah ya, anggap. Dan gue yakin lah, pasti lu ngerasa begini juga. Kayak kita sering mau keluar duit untuk beli ini, beli itu. Jadi kita lebih kayak, wah pengen ini, pengen itu. Akhirnya itu jadi beban untuk kita sendiri. Nah, dengan kita adopt a minimalist lifestyle, kita bisa meringankan beban itu. Itu aja sih. Setuju. Wah gila, ternyata benar-benar banyak banget ya benefitnya ya. Dan benefitnya buat kita berdua pun cukup beda-beda juga gitu. Ada benefit juga mungkin lebih spesifik kemana, gue lebih spesifik kemana gitu. Terus apalagi kan buat lo? Atau itu aja kurang lebih? Oh, satu lagi sih, apalagi untuk pandemi begini ya. Yang kayak si Reddit essentialism itu milih project, milih kerjaan, itu ujung-ujungnya juga bagus untuk kesehatan kita juga. Karena ini berpengaruh in terms of kayak trying to force yourself. Kalau kita mencoba menyibukkan diri dan lain-lain, itu ujung-ujungnya berpengaruh ke kesehatan kita juga. Apalagi di masa pandemi begini ya, kayak kita ngomong kalau misalnya kita kerja terlalu keras, maksain diri untuk ini, untuk itu, saying yes to every project, saying yes to every work, kayak ujung-ujungnya we tire ourselves out. Ujung-ujungnya kita merasa capek, dan ini yang mungkin bisa meningkatkan probability kita untuk kena penyakit ini, penyakit itu. Dan ini kedepannya juga pas kita tua dan lain-lain, beban ini rasa sakit, ya kayak sakit-sakit pas muda begini, ujung-ujungnya impactnya ke pas masa kita tua juga nggak sih? Iya, benar. Jadi bagus juga ya untuk kesehatan kita. Wah, it's a lot of things ya yang kita bisa bahas ya di topik ini. Benar. Ya. Tapi at least oke lah, kita udah mengcover beberapa hal, kita udah mention tentang dari orang-orang yang sudah menerapkan ini, dari profesional juga gitu kan, dari berbagai background lah. Menurut gue juga kan it's interesting topik juga memang untuk bisa kita bahas, kita diskusikan di sini ya gitu kan. Karena gue rasa juga harap juga dari sini nanti buat teman-teman semua yang dengerin itu bisa come out with idea juga gitu kan, nanti kita konsepnya minimalism seperti apa segala macam. Oke. Satu hal lagi sebetulnya, kan ini kita masih banyak banget yang akan kita bahas nih. Ya. Kita udah dari by resources segala macam gitu kan. Mungkin I think for now podcastnya kita akan stop di sini dulu. Mungkin kita akan bikin another part di mana kita akan lebih banyak mungkin kan kita mau coba relate dengan apa yang kita lakukan nih gitu kan. Kita mau coba dari apa yang sudah kita resource juga, yang kita sudah bagikan juga nih ke semua yang dengar. Kita pengen kasih juga pandangan menurut kita dengan cara-cara yang pengen kita lakukan untuk mengadap si gaya hidup ini. Plus nanti mungkin kita juga kemarin ada buka polling juga kan ya di Instagram. Kita mau tahu nih teman-teman kita itu yang udah dengerin podcast kita, terus juga pengen involve mereka juga lah di podcast kita ngomongin tentang topik ini. Mereka udah kasih kita beberapa gambaran lah ya, beberapa pendapat tentang mereka juga. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit di part kedua lah ya. Kita akan masuk ke part 2. Jadi stay tune aja mungkin untuk teman-teman. Dimana kita mau, setelah ini kita akan bikin part 2-nya deh. Kita akan lebih bahas lebih leluasa lah ya. Mungkin untuk sekarang podcast ini udah cukup banget sih untuk membagikan kurang lebih lah dasarnya seperti apa sih konsep minimalism itu. Ya, dan seperti biasa ya, jangan lupa klik that like button, subscribe, sama klik that notification bell button
Dan jangan lupa untuk share video kita. Kita juga available on audio podcast lewat platform seperti Spotify, Apple Podcast, sama Google Podcast, and actually other platforms juga kita ada. Cuma terlalu banyak untuk kita ngomong sekarang. Benar. Atau paling gampang ya dari sini aja gitu, dari YouTube lah ya. Kalau benar. kalau yang udah subscribe, thanks udah subscribe, udah nonton. Dibagikan ke teman-temannya supaya teman-temannya juga siapa tahu mau subscribe, mau dapat konten-konten yang kita juga selain ngomongin seperti ini, kita ada tentang Let's Talk About Tech juga. Kalau untuk lebih membahas tentang teknologi ya. Iya. Selain itu juga, kalau misalnya kalian ada suggestion atau feedback untuk topik kita berikutnya atau kayak tentang video-video kita, podcast kita sebelumnya, tolong bisa drop a comment below atau bisa juga DM ke Instagram kita ya. Kita ada linksnya di the description box below. Okay, I think that's a wrap for this episode of TNT Podcast. Thank you guys for watching. Yeah, see you in next. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye.